menyertai ibadah kita pada sore hari ini. Dengan kita akan menaikkan pujian, kita katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Kita naikkan pujian ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Saudaraku, pada saat ini mungkin kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, di mana saat ini kita masih mengalami banyak masa-masa pencobaan yang harus kita lewati. Tapi kita percaya bahwa bersama Tuhan kita tidak perlu takut, karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita naikkan pujian ini dari awal. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut,
syukur bagimu, pujian hormat keagungan bagi Engkau, bagi Raja kami. Haleluya. Syukur bagimu, Allah yang ajaib, Allah yang besar, aku Kau
Tuhan, pada sore hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan tetap meninggikan nama Tuhan. Dalam waktu-waktu saat ini, kita mengalami banyak sekali pergumulan, kita mengalami banyak sekali cobaan. Mungkin lewat virus corona atau mungkin pergumulan hidup lainnya. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan sanggup untuk menolong kita. Kita katakan padanya, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tidak pernah ragu akan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kita naikkan pujian ini tapi dengan iman kita sujud pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan selamatkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sambil bangkit berdiri, katakan, Kau berfirman. Kau berfirman dan sambutkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Kita akan menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Kita naikkan sebuah pujian. Kami datang sujud padamu Bapa. Lagu ini sekaligus menyatakan hati kita, iman kita kepada Tuhan. Tak pergumulan yang terjadi khususnya di Indonesia saat ini, bahkan di seluruh dunia. Tapi percayalah Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, untuk melewati pergumulan yang saat ini harus kita hadapi. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Datang sujud padamu Bapa, dengan air mataku bawa Indonesia. Kau dengar doa kami untuk bangsa ini. Pulihkan Tuhan, pulihkan negeri. Bersyukur buat cinta kasih-Mu. Kau tebus kami dengan darah-Mu.
Tidak ada alasan untuk kami khawatir karena pemeliharaan Tuhan begitu sempurna atas kami. Ketika kami tahu bahwa Tuhan menjagai kami, tidak ada alasan untuk kami takut. Sekalipun saat ini kami sedang menghadapi berbagai macam persoalan masalah, baik ekonomi, baik wabah atau apapun, kami tahu semua tetap berada dalam kendali Tuhan yang memelihara dan menjaga kami. Untuk itu kami mendengar firman Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu adalah yang efektif bagi umat-Mu hari ini. Berbicaralah, kami siap mendengar, dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, shalom saudaraku. Hari ini kita akan berbicara, hari ini kita akan bersama-sama merenung tentang satu kata kiasan dalam Yesaya, bahwa baju Tuhan bersimbah darah. Kata-kata ini memang seolah-olah kiasan, tapi realitasnya ketika Yesus mengalami penganiayaan, itu seluruh jubahnya bersimbah darah. Karena tidak kurang 121 pukulan menurut kain kafan. Pukulan itu kalau dikalikan, total seluruhnya bisa 726 cambukan untuk seluruh tubuh. Saudara bisa bayangkan ratusan cambukan mengenai seluruh tubuhnya, sehingga seluruh tubuhnya bersimbah darah. Yesaya mengatakan bahwa semburan darah mereka memercik kepada bajuku dan seluruh pakaianku telah cemar. Yesaya 63 ayat 3. Sekali lagi kalimat itu mengatakan semburan darah mereka memercik kepada bajuku dan seluruh pakaianku telah cemar. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu mencatat Tuhan akan datang sebagai hakim. Tuhan akan datang sebagai pribadi yang membalas dendam. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 13 sampai 16 saya bacakan kepada saudara, untuk saudara. Dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah, dan semua pasukan yang di surga mengikut dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan dia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegerakan murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika anak-anak Tuhan, kita orang percaya, kita melakukan kebenaran, kita memuji Tuhan, menyembah Dia, maka kita memberikan percikan-percikan kemuliaan Tuhan. Di dalam jubah Tuhan berisi kemuliaan dan puji-pujian yang kita naikkan. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berbeda dengan orang-orang yang memberontak, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melawan Tuhan. Dalam konteks Yesaya pasal 63 tadi, bahwa Edom, keluar dari Edom, itu keturunan Esau, saudara. Dia sangat-sangat hidup dalam kejahatan dan pembantaian. Sehingga Tuhan merasa bahwa darah mereka, darah ketidakadilan itu memercik di dalam dirinya sendiri. Oleh sebab itu kita mencatat Ibrani pasal 6 ayat 6. Ketika orang percaya tidak hidup dalam kebenaran, orang percaya tidak serius ikut Tuhan, orang percaya asal-asalan ikut Tuhan, bahkan orang percaya yang meninggalkan Tuhan, namun
murtad lagi, kata Ibrani ayat 6, pasal 6 ayat 6. Tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghina di muka umum. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tidak memercikkan darah yang kotor. Kita tidak mempersembahkan darah yang menjijikkan, yang membuat noda di jubah Tuhan. Karena semua kejahatan, kefasikan, ketidakadilan itu di mata Tuhan bagaikan percikan-percikan darah yang merusak itu, merusak jubah Tuhan. Sehingga kalau seluruh dunia ini sudah ketidakadilan terjadi, kejahatan terjadi, pemberontakan terjadi, pelecehan terhadap kebenaran terjadi, maka Tuhan akan turun dengan berbagai malapetaka. Tuhan datang dengan kemurkaan. Seluruh surga mengikut Dia dan membalaskan dendamnya. Untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempelajari kebenaran ini, bahwa alam yang kita tempati sekarang adalah alam di mana diselubungi alam yang supranatural, namanya kerajaan Allah. Jadi setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita ucapkan, itu terekod penuh, dilihat secara on air, dan akan tayang ulang ketika kita akan dipanggil Tuhan nanti. Dalam kemurahan Tuhan, bahwa ada dunia lain yang sudah diperkenalkan kepada kita yang namanya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu durasinya lebih kekal, lebih indah, lebih luar biasa. Sementara dunia yang kita tempati ini hanya sementara natural. Sementara dunia yang Allah miliki supranatural. Sebenarnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, posisinya masih sama, di mana Allah masih bertahta di kerajaannya, manusia masih ada di bumi. Tapi selama ini Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa bisa sehelo dengan Tuhan, karena Adam dan Hawa memiliki gambar dan rupa Allah secara sempurna. Tetapi karena kehendak bebas yang digunakan bukan pada tempatnya, maka Adam dan Hawa dunianya terpisah. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada dunia di balik dunia yang kasat mata ini. Ada yang dunia tidak kelihatan. Dan Yesus mengatakan dalam Lukas 17 ayat 21, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Sebab kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah itu tidak terlihat oleh mata. Kerajaan Allah itu tidak terlihat dalam pandangan secara manusiawi. Kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Jadi dimensi alam spirit, dimensi alam roh, di sana juga masih ada penuntutan. Ketika Kain membunuh Habil, skandal pembunuhan yang pertama di dunia. Saudara tahu, Allah turun karena darah adikmu berteriak-teriak. Di alam di sana, maka darah Habil berteriak-teriak menuntut ketidakadilan. Saudara bisa bayangkan berapa banyak ketidakadilan di dunia ini. Saudara bisa bayangkan berapa banyak kenajisan di dunia ini yang mengakibatkan orang mati, yang mengakibatkan
Saudaraku yang kekasih, orang berteriak-teriak kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu memperhatikan persis apapun yang kita lakukan. Setiap detik, setiap detailnya. Ayub 7:19 mencatat, bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku, sehingga aku sempat menelan ludahku. Menelan ludah saja sampai gak sempat. Coba sekarang saudara menelan ludah. Sebentar banget, berapa detik ya? Menelan ludah itu sangat mudah, kecuali orang sedang radang atau kena corona. Susah. Tapi saudara, Tuhan itu memperhatikan secara teliti, secara detail hidup kita. Lukas 12:7 mencatat sampai rambut di kepala kita itu dihitung. Tidak akan jatuh kalau tidak Dia izinkan. Kecuali kita yang mengizinkan sendiri dengan cukur rambut. Baru kita mengizinkan itu, dicabut sendiri. Tapi pada prinsipnya, hal yang pertama, bahwa hidup kita itu ada di dalam kendalinya Tuhan, berada dalam pemeliharaannya Tuhan. Kalau kita dipelihara Tuhan, mengapa kita khawatir? Tidak ada alasan itu. Kalau kita dijaga oleh Tuhan, kita tidak perlu takut karena backing kita lebih besar, lebih hebat. Kalau Tuhan penyembuh kita, maka kita tidak akan mengalami ketakutan sekalipun di sekeliling kita corona, walaupun tidak ceroboh. Ada orang betul-betul takut, habis takut dia stres dia depresi, habis depresi dia fobia, habis fobia apalagi itu? Stres. Saking takutnya sampai dia nggak bisa tidur, kemana-mana dia bingung. Ya kalau you mau kena aja dah. Tapi persoalannya bukan kita ceroboh. Kita memang harus pakai masker, harus cuci tangan. Kita tidak ceroboh ke sana kemari ngikutin anjuran pemerintah. Ada juga seorang ibu yang ketakutan luar biasa. Hati-hati, bagus. Tapi ketika dia terima belanjaan dari tukang sayur, kena corona, positif corona. Apa yang engkau takutkan, itu yang mengejar engkau. Jadi Tuhan tidak perlu kita persembahkan dengan ketakutan kita. Mari, karena Tuhan memelihara, menjaga kita, saudaraku yang kekasih, kita itu punya backing loh. Seperti Israel itu punya backingnya itu Tuhan. Kita itu Israel rohani. Ketika Tuhan menjaga Israel, musuh seberapapun Israel akan tetap menang. Karena apa? Karena Tuhan menjaga dia. Tuhan akan sangat murka, Tuhan akan sangat marah ketika orang yang dikasihinya itu disentuh. Oleh sebab itu hal yang kedua, kita harus memahami bahwa dua alam ini bersatu. Bukan hanya dua alam yang bersatu, tetapi pribadi Allah yang punya alam yang berbeda, supranatural itu, Allah yang sungguh-sungguh ada di tahta kerajaan surga itu, Dia secara nyata menyatu di dalam diri orang-orang yang dikasihi Tuhan. Pertama Israel. Mau ngomong apa, Israel itu mah pilihan Tuhan. Mau dunia mau mengutuk dia, dunia mau membenci dia, dunia mau melakukan hal-hal yang buruk terhadap dia, Tuhan ada di balik Israel. Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah sang pencipta langit dan bumi, backingnya Israel. Mana buktinya? Alkitab ngomong begitu. Kalau Alkitab sudah ngomong begitu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, orang gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu saudara bisa lihat sejarah Israel, baik perang 6 hari, baik mereka sedang Yom Kippur, lagi puasa, diserang, tetapi Tuhan bela. Sejak awal Tuhan bela. Karena apa? Tuhan mengasihi Israel.
2, mengasihi umat tebusan. Mengasihi saudara, mengasihi kita sekalian, mengasihi gerejanya. Tuhan benar-benar menyatu. Orang tidak boleh menyentuh kita, karena harus dipahami bahwa kita menyatu dengan Dia. Kalau ada yang menyenggol kita, berarti menyenggol Dia. Kisah Rasul 9 ayat 4 mencatat, yang namanya Saul itu tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Itu tahun berapa dia? Yesus wafat tahun 30-an. Itu mungkin sekitar tahun 50-70 tahun. Selisih 10 tahun setelah wafatnya Yesus. Saul itu gak pernah ketemu itu siapa Yesus. Tetapi ketika Saulus menganiaya, membunuh, membantai orang-orang Kristen, maka Tuhan mengidentikan dirinya dengan gerejanya. Dan dia berkata, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Yang dianiaya siapa? Berjumpa juga gak pernah kok. Tapi Yesus Kristus menyatu dengan umatnya. Kalau saudara menyatu dengan Allah, maka kekuatan kita ada di dalam Allah. Dalam bahasa Latinnya, coincidentia oppositorum, penyatuan antara Allah dan manusia. Maka yang akan nampak terlihat adalah Allah untuk membuktikan dirinya berkuasa. Penyatuan yang natural dan supranatural itu membuktikan bahwa yang berkuasa adalah yang supranatural. Jadi saudara gue kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memahami bahwa Tuhan mengasihi umatnya, nabi-nabinya. 1 Tawarik 16 ayat 22. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Saudara, ayat ini seringkali dipakai oleh hamba Tuhan, dipakai pendeta, tidak mau dikritik, kebal kritik. Hamba Tuhan itu biji mata Tuhan. Padahal semua jemaat juga biji mata Tuhan. Emangnya kalau hamba Tuhan, pendeta biji mata Tuhan, jemaat biji salak atau biji kelereng? Ya kagak saudara. Semuanya biji mata Tuhan. Semua itu berharga. Ayat ini sudah dipakai untuk hamba Tuhan supaya kebal kritik. Enggak, semua kita biji mata Tuhan, gak ada yang biji kelereng. Atau biji ya pohon kelapa kan, biji kelapa itu, biji salak. Gak ada saudara gue kekasih dalam Tuhan. Jadi orang lain saja menyentuh kita, Tuhan marah loh. Maka ada istilah orang Jawa, sebetulnya bahasanya begini tuh, Gusti mboten sari. Ya. Gusti mboten sari saestu. Saestunipun Gusti mboten sari. Artinya Tuhan tidak tidur. Kalau Gusti ora turu, Gusti ora sari, oranya itu bahasa agak nguku, agak kasar. Tapi kalau Gusti mboten sari, itu halus. Sejatosipun Gusti mboten sari. Sesungguhnya Tuhan tidak tidur. Lah lawang kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen teraniaya, Tuhan turun kok. Tetapi orang Kristen gak dianiaya orang lain, dia dianiaya sendiri. Betapa sekarang mudah seorang mengklaim dirinya paling benar. Nah, pendeta itu sesat, pendeta itu bidat. Bidat itu, untuk kalau bidat, kalau orang Batak ngomong jadi bodat, repot itu. Mengerti kan?
Saudaraku yang kekasih, yang satu menganggap punya hak prerogatif. Dia yang punya surga, jadi ahli surga. Yang lain punya hak veto terhadap kebenaran yang paling murni ajarannya. Sehingga satu dengan yang lain saling menyakiti. Sadarkah kita bahwa Alkitab sendiri mencatat kebenaran? Dan kebenaran ini mengatakan, karena itu hai manusia siapapun, juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Jadi saudaraku, jubah Tuhan atau baju Tuhan bersimbah darah ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Dia. Kita tidak sedang berzina, membunuh, merampok, melakukan hal-hal yang najis dan kotor. No. Itu bukan level anak-anak Tuhan. Tetapi kita juga saling menyakiti orang lain, saling menganggap orang lain rendah, menganggap orang lain seolah-olah dia tidak punya nilai. Saudara sama-sama berdosa, sama-sama melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Siapa yang menyakiti orang yang paling kecil ini, kata Yesus, dia juga menyakiti aku. Apa yang kau lakukan terhadap orang kecil ini, kau melakukannya kepadaku juga. Jadi Tuhan menggunakan baju yang penuh kemuliaan itu. Seharusnya kemuliaan itu dari mulut anak-anak Tuhan dengan pujian dan pengagungan, dengan saling menghormati, saling menghargai, merasa punya gereja besar, mega church, memandang gereja, itu gereja abal-abal, gereja kecil. Gereja mau besar mau kecil miliknya Tuhan. Orang sudah mulai punya nilai tinggi karena dia punya gelar semeter di depan, gelar semeter di belakang, maka dia terlalu berat dengan gelarnya. Maka dia mulai punya nilai, menganggap gelar di bawahnya, lo nggak butuh gelar sampai di situ. Lulusan sekolah tinggi ternama, merasa diri punya nilai hebat. Lulusan sekolah tinggi ternama, lu sekolahmu apa? STT-mu begitu, nggak punya nilai abal-abal. Yang modal begini nih, ya, orang luar saja menyakiti anak Tuhan, Tuhan marah. Ini anak Tuhan sesama anak Tuhan saling menyakiti. Nilai hidupmu tidak ditentukan berapa banyak gelar yang kau miliki. Nilai hidupmu tidak ditentukan berapa banyak hartamu juga. Nilai hidupmu ditentukan bagaimana engkau berkenan di mata Tuhan. Ketika kita menyakiti saudara kita yang lain, kita sedang memercikan darah kotor di jubah Yesus. Sekalipun ini adalah bahasa kiasan, tetapi saya ingin mengingatkan kembali kepada saudara, Tuhan tidak terima kalau Yesaya pasal 63 deretan ayat-ayat yang pertama, Tuhan tampil dengan jubah merah, percikan darah, ya, pakaian cemar, oleh karena bangsa Israel teraniaya, bangsa Israel diperlakukan tidak adil, bangsa Israel dibantai. Dari Edom keluarlah Yesaya melambangkan dirinya sebagai Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya beritahu sesuatu kepada saudara. Indonesia tidak butuh teologi yang tinggi-tinggi, pengajaran-pengajaran hebat. Indonesia hanya butuh pribadi Yesus Kristus yang hidup di dalam diri orang percaya. Indonesia hanya butuh orang-orang yang mau melayani sesamanya. Ini pendeta sakit corona saja
direndahkan. Ini pendeta kurang iman sampai kena corona. Kalau Tuhan izinkan, emangnya saudara kasih siapa saudara? Jadi nilai hidup kita tidak terletak bagaimana kita ini punya kesehatan prima, dengan wajah ganteng, dengan gelar sederet. Walaupun itu memang sebaiknya begitu, tapi nilai di hadapan Tuhan itu ketika kita berkenan. Sahabat saya yang kena corona sempat isolasi. Dia bersaksi bahwa segala sesuatu dibanding kekekalan, dibanding tidak terhingga, itu nol. Itu hukum IPA ya. Segala sesuatu kalau dibanding kekekalan, dibanding tidak terhingga, menjadi nol. Sehingga semuanya ketika dia menghadapi masa-masa isolasi, masa-masa berat, dia katakan, sudah gak kepingin lagi memiliki apapun. Yang penting dia ingin berkenan kepada Tuhan. Apa memang kita harus begitu dulu, sudah? Tidak. Mari kita yakin bahwa hidup kita memiliki arti ketika kita hidup seperti Kristus. Tentu oleh pimpinan Roh Kudus. Tidak seperti kita ingin menjadi seperti Kristus oleh mau kita sendiri. Oleh pimpinan Roh Kudus. Ada banyak anak-anak Tuhan hidup ingin seperti Kristus, tetapi menurut kemauannya diri sendiri. Apa yang Yesus lakukan, dia lakukan. Kalau karakter memang harus, tapi kalau ada kan gak perlu. Kristus cuci kaki murid-muridnya, kemana-mana dia cuci kaki. Dia bawa baskom itu kemana-mana. Kalau Yesus meludah, menyembuhkan, dia meludah juga. Entar, meludahin begitu. Contek semua. Apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan itu karakternya, perkenanannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, hidup serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus, bukan pimpinan saudara sendiri. Akibatnya saudara menyakiti hati Tuhan. Saya pernah mendoakan orang di Sunter kemasukan setan. Tapi setan itu tidak takut dalam nama Yesus. Biasanya orang kalau kesurupan nyanyi dalam nama Yesus, dia ketakutan. Nyanyi dalam nama Yesus, dia menari-nari dan berjoget-joget. Dia berkata bahwa saya ini Tuhan Yesus, saya ini Yesus. Maka dia berkata seperti Yesus. Esok hari dia ingin seperti Yohanes Pembaptis, maka dia di air membaptis dirinya sendiri. Besok lagi dia seperti Ayub, dia tidur di pinggir di emperan jalan. Dia ingin seperti Paulus di tengah-tengah pelacuran. Waktu itu masih ada keramat Tuhan, dia khotbah, ditangkap satpam. Dia ingin dirinya seperti Yesus, tapi menurut diri sendiri. Kesimpulan saya satu sama dia. Nah, ibumu tidak kemasukan setan. Terus Pak Pendeta, Pak, ibumu gila? Kemasukan roh gila. Oleh sebab itu hal yang kedua yang perlu kita ingat tadi, bahwa Tuhan itu menyatu dengan di dalam diri orang-orang percaya yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah berurusan dengan orang yang diurapi Tuhan. Tapi kebanyakan orang yang benar-benar diurapi Tuhan tidak punya banyak urusan sama orang. Kalau memang orang yang diurapi itu tidak jahat, orang yang diurapi itu tidak bikin saudara susah, saudara jangan bikin susah hamba Tuhan itu. Nanti urusannya panjang, saudara punya dikasih. Terus saudara bertanya, bagaimana kalau pendetanya bikin susah? Ya, itu bukan pendeta, itu pendekar. Itu pendekar. Itu aja saudara punya dikasih. Ya memang dia dipakai Tuhan sedang menyakiti saudara. Ini enggak masalah lah daripada saudara disakiti ISIS, saudara disakiti
radikalisme yang nggak jelas, ya disakiti pendetamu nggak apa-apa. Pendetamu khotbah apa sih nyakiti engkau? Ya. Ada banyak pendeta yang masuk penjara karena menipu. Nah itu realitas. Karena terlalu hidup hedon. Jubah Tuhan bersimbah darah ketika para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan sudah hidup hedon. Hedonisme artinya sudah hidup perkara-perkara duniawi. Yang ketiga, bahwa jangan menempatkan diri menjadi musuh Allah. Yang ketiga, jangan menempatkan diri menjadi musuh Allah. Saudara, kalau saudara bermusuhan dengan saya, saudara keluar, saudara tidak melihat wajah saya, tidak masalah. Saudara pergi kemana saja, saudara nggak berurusan dengan saya. Tetapi ketika saudara bermusuhan dengan Allah, maka saudaraku, Allah akan kejar saudara. Kemana saudara pergi? Nggak bisa saudara pergi kemana saja, karena di mana-mana ada wajah Tuhan. Sekali lagi, yang pertama tadi kan, alam kita itu diselimuti, dikuasai oleh alam yang namanya supranatural, yang bahasa Kristen itu kerajaan Allah. Alam yang tidak kasat mata, alam yang tidak bisa dijamah oleh tangan, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga. Tapi itu bisa dilihat secara mata rohani, secara telinga rohani, secara tangan rohani. Di mana saja sudah tidak bisa melarikan diri dari hadapan Allah. Yakobus pasal 4 ayat 4 mencatat kebenaran kepada kita. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, dirinya menjadi musuh Allah. Dan kalau orang menjadi musuh Allah, kemana saja dia pergi, dia akan dikejar oleh Tuhan. Dia tidak akan tenang. Dia tidak akan tenang. Sampai kemana dia bisa melarikan diri dari hadapan Allah? Roma 8 ayat 8, ciri khas orang yang tidak berkenan kepada Allah itu adalah mereka yang hidup dalam daging. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau orang hidup di dalam daging itu apa sih? Ya hidup duniawi, hidup seolah-olah I can do without you Lord. Saya bisa tanpa Tuhan. Saya nggak butuh doa, saya nggak butuh ibadah, saya nggak butuh pelayanan, saya nggak butuh melakukan apapun juga. Saya sudah bisa hidup. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk kita renungkan. Ketika Tuhan ada di pihak kita, maka dapat dipastikan Tuhan akan menyertai kita. Jangan sampai kita keluar menjadi sahabat dunia ini. Kita menempatkan diri kita menjadi musuh Allah. Untuk itu saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini hari di mana Allah akan menyertai kita sepanjang bulan Mei ini. Bulan ini adalah bulan di mana Allah menganugerahi kita dengan kemampuan dan kekuatan serta perkenanannya. Mari kita mengasihi Dia lebih dari apapun yang kita miliki. Bersyukur saudara masih sehat. Bersyukur saudara masih bertemu anak istri, bertemu dengan saudara, sahabat, kerabat. Saudara masih bisa melayani. Saudara, ada banyak ribuan orang terpapar corona. Ada banyak orang berada dalam isolasi. Sekalipun sekarang berada dalam isolasi pun saudara, Tuhan izinkan saudara masuk. Di sana saudara akan menjadi berkat buat banyak orang. Saudara dijagai dan dilindungi, dan saudara dapat dipastikan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Jangan menempatkan diri menjadi musuh Allah. Kalau sudah menempatkan menjadi musuh Allah, sudah tidak punya kerinduan sama sekali untuk berjumpa dengan Dia. Jujur saja, orang yang memusuhi saya tidak akan mau bertemu dengan saya. Bertatap muka saja dia akan menengok dan dia akan menghindar. Karena apa? Dia musuh saya. Kalau saudara menjadi musuh Allah,
Saudara akan menghindari segala sesuatu yang bersangkutan dengan Allah. Saudara akan menghindari merenungkan kebenaran. Saudara akan menghindari bagaimana berdoa. Saudara akan menghindari bagaimana pelayanan. Saudara menghindari kerendahan hati. Saudara menghindari untuk melekatkan diri kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita jangan menjadi sahabat, jangan menjadi musuh Allah. Sehingga kalau kita menjadi musuh Allah, itu membahayakan diri kita sendiri. Kalau membahayakan diri kita sendiri, Yeremia mencatat bahwa tindakan dan kelakuan kita itu merugikan kita sendiri. Sehingga Alkitab mencatat tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu buruk dan betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Yeremia 4:18. Jadi ketika kita menjadi musuh Allah, kita menghindari berjumpa dengan Dia. Rata-rata kalau model-model begini itu orang-orang yang masih merasa diri kuat, merasa diri sehat, merasa diri mampu. Tunggu saja, Tuhan dengan caranya akan memanggil saudara. Tunggu saja, Tuhan akan dengan caranya akan mengorek saudara, memanggil saudara kembali. Ingat bahwa alam kita dikuasai oleh alam yang lain, sehingga kita tidak bisa bergerak, menelan ludah saja nggak bisa, karena kehidupan kita sangat diperhatikan Tuhan sedemikian rupa, dan Tuhan menyatu dengan kita. Ketika Tuhan menyatu dengan kita, mari kita saling menghargai dan menghormati, saling melayani. Dan yang ketiga, tentunya jangan pernah menjadi musuh Allah. Karena hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Dia menyatu dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Amin. Ada satu bukit jauh dari sini berdiri. Bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Bagi yang di rumah sudah dapat menyiapkan anggur atau teh atau roti, mari regal atau apa, bersama saya kita melakukan perjamuan kudus di rumah saudara masing-masing. Siapkan sebentar lagu ini dinyanyikan. Mati ku datang pada salib itu. Mari saya pada salib itu. Sucikan, kuduskan hamba-Mu. Biarlah perjamuan ini menjadi berkat setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Selalu dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib. Ku
Saudaraku jemaat Tuhan yang ada di sini maupun yang ada di rumah, angkat roti tinggi-tinggi dan saudara, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberikan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak maka roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudaraku yang kekasih, adakah engkau sungguh-sungguh mempercayai bahwa roti di tangan saudara adalah tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita ucapkan dengan iman agar perkataan kita terjadi dalam hidup kita melalui perjamuan kudus ini. Inilah tubuh Kristus yang membenarkan dan menguduskanku. Inilah tubuh Kristus yang menyembuhkan dan memulihkanku. Inilah tubuh Kristus yang menjadikan serupa dengan kemuliaannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Sekarang ada tinggi-tinggi cawan di tangan saudara. Adakah sudah mempercayai bahwa cawan di tangan saudara berisi darah Yesus? Amin, saudaraku. Amin. Ucapan dengan iman akan yang terjadi dalam hidup saudara. Bagi saudara yang di rumah, ucapkan kata-kata ini agar terjadi dalam hidup saudara. Inilah darah Yesus yang menghapus semua pelanggaranku. Inilah darah Yesus yang mematahkan setiap kutuk, kecelakaan, wabah, penyakit membahayakan. Inilah darah Yesus yang melindungiku dari bencana, kejahatan, dan panah api iblis. Inilah darah Yesus yang menjadikan hidupku diberkati dengan berkat berkelimpahan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur Bapa, kami memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Syukur kami menyembah Engkau, kami memuliakan nama-Mu Tuhan.
itu tidak membawa kau dalam kebinasaan. Penyakit itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Katakan syukur, bersyukur. Selama hidupku, bersyukur. Bagi saudara yang ada di rumah yang ingin didoakan dan mengangkat tangan, bersyukur. Dimanapun saudara berada, Tuhan ada mendampingimu. Tuhan ada di sampingmu. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat bagimu. Dalam nama Yesus, selama hidupku ku sembah, bersyukur, bersyukur. Bersyukur sampai mengangkat tangan buat setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Mereka yang ada di rumah, mereka yang di tempat isolasi, mereka yang ada di rumah sakit. Bapak Tuhan, tolong mereka. Kasih setiap bersama turun atas mereka Tuhan. Kemuliaan kesembuhan terjadi atas anak-anakmu. Pertolongan Tuhan turun atas mereka yang terpapar corona. Mereka yang positif Tuhan tolong dengan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Dengan kekuatan, berikan kekuatan mereka dapat bersyukur kepadamu Tuhan. Tolong setiap keluarga yang mengalami ekonomi yang sudah mulai drop. Bersyukur, bersyukur. Pelihara mereka Tuhan. Ekonomi yang sudah mulai berantakan, kacauan, penghasilan yang sudah tidak jelas. Tuhan tolong anak-anakmu, hamba-hambamu, kau tolong Tuhan. Di dalam nama Yesus, dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk pertolongan, kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku, pengumuman yang pertama adalah minggu depan tetap seperti biasa. Kita akan streaming jam 4 ibadah sore. Dan kemudian hari Kamis kita akan menggunakan Zoom melalui pendalaman Alkitab tentang akhir zaman. Dan saudaraku yang dikasih khusus untuk jemaat Holy Spirit, bagi saudara yang akan mengembalikan perpuluhan saudara, sudah bisa transfer ke rekening yang tertulis di bawah ini. Dan kemudian pastikan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara mensubscribe dan like video ini untuk pengembangan pelayanan yang selanjutnya yang lebih besar lagi. Kami sangat bersyukur kalau saudara subscribe dan like, dan kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Holy Spirit, God welcome in this place. Terima kasih Tuhan. Holy Spirit, thou art welcome in my heart. Holy Spirit, thou art welcome in my
tolong bangsa dan negeri ini, rakyat Indonesia. Biarlah corona segera berlalu dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, Allah menjagai Indonesia dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Jokowi, amin, ma'ruf. Tuhan berikan hikmat untuk mengendalikan negeri ini, dan semuanya boleh berjalan lancar dengan kemuliaan kepujian bagi nama-Mu. Berkati setiap anak-anak yang ikut streaming ini, kiranya berkat-Mu turun atas mereka. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang berasal daripada Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, dalam kesetiaan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat-Mu, dan persekutuan penghiburan, kekuatan, pemulihan, pengurapan Roh Kudus turun atasmu sekarang sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kali. Setiap yang percaya berkati berkata amin. Amin. Tuhan memberkati. Bila kita selesai, sampai berjumpa minggu yang akan datang. Haleluya, haleluya. Amin.